Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibni Abdillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat atau rizki iman, Islam, ihsan, dan juga sehat. Dengan rizki-rizki yang diberikan Allah ini, kita bisa mengikuti kegiatan majelis ilmu yang mulia ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita lakukan, kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat manusia, di antaranya kita, dari kerusakan tatanan kehidupan kepada keteraturan atau kebaikan tatanan kehidupan, dari kesesatan menuju jalan yang lurus, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Luqman 13 dan 14, yang artinya Luqman berkata kepada anaknya, jangan mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Kami memberi nasihat agar berbuat baik kepada kedua orang tua, karena ibu telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan ibu menyapih selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada orang tua, dan hanya kepada Allah tempat kembalimu. Dari ayat di atas saya beri judul ceramah Ramadan ini dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan
anak-anak kami yang kami cintai, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Di dalam keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Maka di dalam syariat Islam, orang tua mempunyai peran utama di dalam keluarga. Dan Islam mengajarkan kepada orang tua untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Di antaranya sholat wajib, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, dan juga wajib bekerja sekeras tenaga untuk mendapatkan uang yang halal dan baik. Ketika tatanan umum di atas sudah dilaksanakan, maka wajiblah hukumnya bagi anak-anak untuk berbakti sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya kepada orang tuanya. Apa saja manfaat yang didapat bagi anak-anak yang berbakti? Sangat banyak kepada orang tuanya. Atau kebalikannya, apa akibat yang akan terjadi kepada anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat apa saja yang didapat bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tua? Pahala yang sangat banyak, pahala yang besar yang dia dapat dari Allah di kehidupan akhir, di kehidupan akhirat kelak. Sebagaimana kita ketahui kisahnya Uwais Al-Qarni. Beliau luar biasa pengorbanannya, pengabdiannya, baktinya kepada ibunya. Baktinya di atas rata-rata. Sehingga saat Uwais Al-Qarni meninggal, Allah utus semua malaikat di langit untuk melakukan perawatan jenazahnya. Ini tanda indikator bahwa Allah memberi pahala yang sangat besar sekali dari bakti Uwais Al-Qarni kepada ibunya di akhirat. Kemudian manfaat yang akan didapatkan di dunia bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu doa-doanya dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian dia akan mudah memperoleh rizki uang yang banyak, halal dan baik. Juga mempermudah untuk memperoleh kedudukan atau jabatan yang tinggi yang memberikan kebaikan dan manfaat untuk dirinya, keluarganya, negaranya, dan agamanya. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ada Bapak Prabowo, ada Bapak Jokowi, ada Bapak SBY, ada Bapak B.J. Habibie, ada Bapak Soekarno, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Hanan Attaqi, ada Ustadz Gimnastiar, ada Kiai Haji Wahid Hasim, ada Kiai Haji Ahmad
dahlan. Ini contoh-contoh orang-orang yang memiliki bakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya, di atas rata-rata. Bahkan orang-orang yang tertinggi baktinya kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terus apa akibat bagi anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya? Tentu di akhirat dia akan mendapatkan siksaan api neraka. Dan di dunia anak tersebut akan diselimuti dengan keburukan, dengan kejelekan, dengan kehinaan. Karena Allah marah atau Allah murka dengan anak-anak yang ingkar atau yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Rawahu Tirmidzi. Artinya ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Dan marah atau murkanya Allah itu juga ada pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian saja ceramah singkat Ramadan ini. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya dari lubuk yang hati yang sangat dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata-kata yang baik, benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita praktikkan dalam keseharian kita. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.